Selamat datang kembali di Cosmas TV Channel. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa gambar teknik merupakan bahasa teknik universal yang digunakan di seluruh dunia, serta dapat menyatakan suatu bentuk lebih jelas daripada kata. ISO, Standard International Organization, diambil dari bahasa Yunani yaitu isos, telah berarti sama. ISO untuk Technical Committee 10 ISO atau TCIO yang telah menentukan standar-standar gambar teknik agar dapat memberikan ciri internasional kepada gambar teknik di dunia sebagai bahasa teknik internasional. Apa saja yang telah ditentukan? Pahamilah pada video kali ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memilih garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun kesimpulan untuk dapat mencapai kompetensi, keterampilan, mengikuti, mencoba, menyajikan, dan menalar, dan sikap jujur, santun, dan tanggung jawab. Nah, standarisasi gambar teknik adalah menyesuaikan atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Adapun pengertian lain dari standarisasi gambar teknik adalah terkait cara membuat dan membaca garis gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditentukan. Suatu lingkungan dikatakan telah melakukan standarisasi gambar teknik ketika mendapati keadaan bahwa antara drafter membuat gambar teknik dengan pembaca gambar teknik menggunakan standar gambar teknik yang sama. Ada beberapa macam standar yang digunakan secara lokal hingga internasional. Standar dalam lingkungan perusahaan disebut standar perusahaan. Untuk lingkungan negara disebut standar nasional. Kemudian untuk kepentingan kerja sama industri secara internasional digunakan standar internasional. Fungsi dari standar gambar teknik adalah untuk memudahkan komunikasi teknis antara pembuat gambar dan pengguna gambar, serta menyeragamkan aturan terhadap cara-cara menunjukkan dan menggunakan simbol-simbol yang ada pada gambar teknik tersebut dengan aturan standar yang ditetapkan. Ada beberapa macam standarisasi. Yang pertama, JIS, Japan International Standard, standar industri yang digunakan di Jepang. DIN, Deutsches Industrie Normen, standar industri yang digunakan di Jerman. Dan ANSI, American National Standard Institute, standar industri yang digunakan di Amerika Serikat. Sementara itu standar industri di Indonesia adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Adapun standar industri yang berlaku secara internasional disebut ISO, International Organization for Standardization. Nah, huruf dan gambar teknik nanti apa saja yang dipelajari? Tentunya ada kertas gambar, etiket, standar huruf teknik, standar skala gambar, macam-macam garis dan tebalnya. Kemudian yang terakhir adalah arsiran. Nah, di sini ada beberapa macam ukuran kertas. Standar ukuran kertas internasional, terutama standar ISO, International Organization for Standardization, yang umum dipakai dalam gambar teknik adalah ukuran kertas seri A. Dasar ukuran kertas ISO adalah A0 yang luasnya setara dengan 1 meter persegi dibulatkan ke milimeter, dekat menjadi 841 kali 1189 mm. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi ukuran kertas A1 adalah setengah ukuran dari ukuran kertas A0. Ukuran kertas A2 adalah setengah ukuran dari ukuran kertas A1. Dan demikian seterusnya. Ukuran kertas gambar ISO dapat dilihat pada gambar yang telah saya tunjukkan. Pada gambar yang mengacu standarisasi gambar teknik, ketika melakukan penggambaran yang pada suatu kertas, Anda harus membuat batas wilayah kerja yang dibatasi oleh garis tepi. Batas garis tepi yang dibuat sisi kiri A
kanan C, atas B dan bawah D. Ukuran batas garis tepi sisi kiri biasanya lebih lebar. Agar ketika gambar teknik tersebut berjumlah banyak, maka diperlukan penjepit kertas. Dengan demikian, ketika gambar tersebut dikumpulkan atau dijilid, gambar yang dibuat tidak tertutup. Ketika menggambar pada sebuah kertas gambar, ada istilah yang dinamakan posisi kertas. Ada istilah yang dinamakan posisi kertas. Posisi kertas pada gambar teknik dibedakan menjadi landscape dan portrait. Untuk ukuran kertas A4, posisi yang diperoleh hanya posisi portrait. Sementara untuk A0, A1, A2, dan A3 bisa menggunakan posisi landscape. Posisi portrait dan landscape pada kertas gambar dapat dilihat di gambar yang telah saya tunjukkan. Untuk ini portrait dan ini landscape. Etiket adalah kepala gambar atau suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung. Sebagai pelengkap gambar, di etiket biasanya tercantum nama penggambar, nama pemeriksa gambar, nama instansi yang mengeluarkan rancangan gambar teknik, nomor gambar kerja, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan gambar, skala dari gambar kerja, ukuran dari kertas gambar, satuan yang digunakan, lambang proyeksi yang digunakan, nama gambar, kebutuhan material, serta jenis material dan ukurannya, serta berbagai data yang diperlukan sebagai pelengkap. Berikut adalah contohnya. Nama instansi berisi nama instansi atau lembaga yang mengeluarkan gambar. Simbol proyeksi berisi simbol proyeksi yang dipakai dalam gambar memakai proyeksi Amerika atau Eropa. Skala gambar berisi skala yang digunakan dalam gambar. Satuan berisi satuan yang dipakai dalam gambar, menggunakan satuan dalam milimeter atau dalam inci. Kemudian tanggal berisi tanggal, bulan, dan tahun dalam pembuatan gambar. Di gambar berisi nama penggambar atau drafter disertai dengan paraf, sehingga jika ada pertanyaan dalam pertanyaan dapat diketahui pembuat gambar tersebut. Kemudian dilihat sebelum gambar diperiksa atau pemeriksaan sebelumnya, perlu dicek kembali oleh seorang yang bertugas melihat gambar tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pada gambar tersebut telah lengkap. Kemudian diperiksa berisi nama pemeriksa yang bertugas memeriksa semua gambar serta dengan paraf yang menunjukkan bahwa pemeriksa telah menganggap benar semua gambar tersebut. Kemudian nama gambar berisi nama atau judul gambar. Nomor gambar menunjukkan urutan dari nomor gambar tersebut. A3 menunjukkan ukuran kertas yang dipakai dalam gambar. Keterangan berisi informasi jika ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam gambar. Kemudian standar huruf teknik. Huruf teknik harus jelas dan dapat ditulis dengan menggunakan tangan atau sablon huruf dan angka. Sekarang banyak metode untuk menulis huruf dan angka, tetapi masih banyak yang menggunakan tangan dan terkadang teknik yang bekerja di luar ruang. Said memerlukan keahlian menulis untuk membuat gambar kerja jika diperlukan. Dengan adanya standar perbandingan huruf terkait tinggi, lebar, dan tebal akan diperoleh hasil tulisan yang selaras. Ukuran huruf teknik menurut standar ISO dapat dilihat di tabel di bawah ini. Tinggi huruf dalam satuan milimeter 3,5 mili, 5 mili, 7 mili, 10, dan 14. Jarak antar garis 5 mili, 7 mili, 10, 14, sampai 20. Nah, tinggi huruf kecil 2,5, 3,5, 5, 7, dan 10 mm. Nah, dapat kalian amati untuk standar dari huruf gambar teknik
pada video ini. Standar skala gambar. Skala gambar merupakan perbandingan ukuran sebenarnya dengan objek sebenarnya. Jika memungkinkan gambar kerja harus digambar dengan ukuran sebenarnya, yaitu skala 1:1. Akan tetapi, jika objek gambar yang terlalu kecil, kita harus memperbesar skala gambarnya agar objek gambar tersebut kelihatan dan mudah untuk dibaca. Sebaliknya, jika objek gambar terlalu besar, Anda harus memperkecil skala gambarnya. Terkadang pada gambar teknik, Anda harus menggambar detail dari suatu gambar. Dalam hal ini digunakan skala pembesaran untuk mendapatkan ketepatan menggambar sehingga mudah untuk dibaca. Demikian tabel yang dapat Anda lihat di gambar teknik. Macam-macam garis dan tebal garis. Salah satu faktor yang penting dalam gambar yang baik adalah mutu dari garis. Sangat penting bahwa semua garis harus sama ketebalannya. Maka macam-macam garis dipakai dalam gambar teknik dapat dilihat pada tabel berikut. Garis tebal. Penggunaannya untuk garis benda yang kelihatan. Garis tipis untuk benda yang dibayangkan. Ada untuk garis dimensi, ukuran, untuk garis bantu, untuk garis arsir, untuk garis bentang. Nah, untuk tebal garis dapat dilihat di sini. Penggunaan kertas A4 dan A3 dan A2 itu mempunyai ketebalan 0,5 mm, 0,25 mm. Kemudian untuk garis tipis bergelombang 0,25, garis gores putus-putus 0,25, garis sumbu 0,25, dan garis sumbu tebal pada ujungnya adalah 0,5 atau 0,25. Garis tebal strip titik 0,5. Nah, untuk tebal garis A1 dan A0 Anda dapat lihat di tabel ini. Nah, untuk bentuk-bentuknya silakan ini diamati, kemudian penggunaannya disesuaikan. Kemudian yang garis putus-putus itu untuk garis benda yang tidak kelihatan. Garis sumbu untuk garis sumbu. Garis batas garis sumbu tebal pada ujungnya itu untuk batas garis irisan dan potongan. Garis tebal, garis pekerjaan yang akan dilanjutkan. Kemudian di sini ada anak panah. Untuk membuat garis panah atau dimensi besar perbandingannya adalah 1:3. 1:3. Nah, arsiran. Arsiran merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan efek, warna, atau bayangan dengan cara membuat garis-garis paralel. Garis arsir digambar dengan sudut 45 derajat. Jarak antar garis arsir tergantung pada besar permukaan yang diarsir. Arsiran yang terlalu halus pada bidang yang besar dan arsiran yang kasar pada bidang yang kecil membuat gambar arsiran tidak jelas. Dengan demikian, jarak antar garis arsiran disesuaikan dengan kebutuhan agar hasil garis arsir baik dan bagus ketika dilihat. Nah, berikut adalah tabel dari macam-macam garis. Ya, yang ini terlampau halus, yang ini terlampau kasar, kemudian yang ini terlalu tebal, yang ini tidak teratur. Nah, yang benar yang ini sesuai dengan kondisinya. Nah, garis-garis arsir dengan sudut 45 derajat. Nah, untuk bahan-bahan dapat memiliki arsiran masing-masing. Anda dapat melihat pada gambar berikut. Baja tempal, paduannya, besi tuang, baja tuang, tembaga dan paduannya, set, air raksa, dan timbel, logam putih, bata, beton, makin blok, kemudian pasir. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like agar video ini terus berkembang dan terus dukung di channel saya di Cosmas TV channel. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun bisa dapat menulis di kolom komentar. Sekian dari video dari saya dan terima kasih.